Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 188 dengan mengangkat tema zikir dan doa sebelum tidur bagian yang ke-7. Jadi kita sudah sampai ke bacaan yang ke-7 yang biasa dibaca oleh Nabi kita SAW sebelum tidur. Bacaan itu adalah membaca surat Al-Kafirun. Berapa kali? 1 kali. Sudah hafal atau belum? Sudah, masalah Kafirun gak hafal. Ya, walaupun ada sebagian yang suka kebalik-balik, orang rampung-rampung, apa maning wis ngantuk ya, nggak selesai-selesai apalagi karena udah ngantuk. Jadi surat Al-Kafirun ini di dalam mushaf Al-Quran nomor urutnya adalah nomor 109. Ada di juz 30 atau juz amma. Ayatnya enggak banyak, hanya 6 ayat saja. Apa landasannya kita disuruh membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur? Landasannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan isnad hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Naufal. Sinten bu? Naufal. Jadi Rasulullah SAW pernah berkata kepada Naufal radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW? Iqra' qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha. Wahai Naufal, bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Surat apa? Al-Kafirun. Bacalah surat Al-Kafirun. Kemudian tidurlah sesudah engkau selesai membacanya. Ini perintah dari siapa, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat ini. Siapa nama sahabatnya? Naufal. Loh Ustaz, saya kan bukan Naufal. Ya. Ini perintah buat Naufal, sedangkan saya bukan Naufal. Pripun Bu jawab Ibu? Ya, perintah dari Nabi SAW itu berlaku untuk semua umatnya. Jadi bukan berarti ketika Nabi SAW menyampaikan sesuatu kepada salah seorang sahabatnya, berarti itu hanya berlaku untuk satu orang itu saja. Enggak kayak gitu. Memang asbab nuzulnya, sebab disampaikannya hadis ini memang karena ada kejadian
Nabi SAW ketemu sama Naufal, kemudian Nabi menyampaikan pesan ini. Tapi dalam agama kita bahwa perintah Nabi SAW, perintah Allah Subhanahu wa taala itu berlaku umum. Ya, aslinya seperti itu, kecuali kalau ada pengkhususan. Lah ini enggak ada pengkhususan. Ya. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Naufal ini juga berlaku buat kita. Jadi Nabi SAW pesan sebelum tidur baca surat Al-Kafirun. Kalau sudah selesai Al-Kafirun, baru kemudian silahkan tidur. Kenapa wahai Nabi? Beliau menyampaikan alasannya, fa innaha bara'atun minasy-syirk. Karena itu adalah salah satu bentuk kita berlepas diri dari kesyirikan. Kita tahu syirik itu dosa yang paling besar. Karena syirik itu dosa yang paling besar, maka kita diperintahkan untuk berlepas diri. Ya. Berlepas diri gue ya maksudnya orang merek-merek, ya. Tidak mendekat, apalagi mendekat aja nggak boleh lah, mendekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Ya. Jangan dekat-dekat sama perbuatan syirik, apalagi melakukan. Nah, supaya kita bisa senantiasa mengingat prinsip ini, maka setiap malam kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun ben boten kelalen, supaya tidak lupa suratannya atau tidak lupa prinsipnya. Dua-duanya, supaya tidak lupa suratannya, juga supaya tidak lupa prinsip yang ada di dalamnya. Baik, sekarang kita akan melakukan renungan kandungan yang ada dalam surat Al-Kafirun. Tapi sebelumnya kita akan membaca bersama surat yang mulia ini, dan saya yakin semuanya sudah hafal. Tidak apa-apa, kita bareng-bareng membacanya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lama apa sebentar? Sebentar. Makanya kalau sebelum tidur daripada tulanan HP, mendingan apa? Baca surat Al-Kafirun. Urung ngantuk Ustaz, baca Al-Mulk. Urung ngantuk Ustaz, baca Az-Zumar. Urung ngantuk Ustaz, Al-Isra. Ayo, kurang apa maning? Ya, alasan. Jadi banyak suratan yang dibaca sebelum tidur. Ya. Baik, apa tema umum dari surat ini? Tema umum dari surat ini adalah memaparkan dua prinsip. Yang pertama prinsip al-bara'ah, yang kedua prinsip at-tamayus. Apa itu? Yang pertama prinsip bara'ah. Bara'ah itu artinya adalah penolakan. Bara'ah itu artinya adalah berlepas diri. Menolak apa? Berlepas diri dari apa? Menolak kekufuran dan para penganut kekufuran. Berlepas diri apa? Berlepas diri dari kekufuran dan dari penganutnya. Jadi kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha,
illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kalau sudah mengucapkan seperti ini, maka harus punya prinsip. Ya, jangan sampai seorang muslim itu seperti air di atas daun talas. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya yang nggak punya prinsip. Ya, jangan ngasih kagungan talas napa mboten? Ya. Sente. Ya. Kalau nggak ada talas sente, coba jenengan lihat kalau ada air di atas daun itu, jenengan miringkan ke kanan, airnya ke kanan, miringkan ke kiri, airnya ke kiri. Kancane ngalor melu, ngalor, kancane ngidul melu, ngidul. Takoni kenapa ngalor? Napa jawabnya? Kancane pada ngalor. Kenapa ngidul? Kancane pada ngidul. Kenapa nyemplung sumur? Nah, iya kok kancane nyemplung sumur gitu. Ya, jangan. Muslim itu harus punya prinsip. Ya. Salah satu prinsipnya adalah prinsip bara'ah. Kita menolak kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Prinsip yang kedua adalah tamayuz. Tamayuz itu artinya berbeda. Jadi kita itu harus berbeda. Ya. Berbeda total antara kita dengan orang lain yang tidak seagama dengan kita. Berbeda dalam prinsip. Kalau orang lain mereka melakukan kesyirikan, maka prinsip kita adalah tauhid. Kita harus beda. Ya. Kalau orang lain suka berbuat curang, maka kita berupaya untuk selalu jujur. Harus beda dong. Masa muslim sama dengan non-muslim perilakunya, sama-sama suka berbicara kotor, sama-sama suka korupsi, sama-sama suka mencela, sama-sama suka menyebar hoax? Enggak, kita harus beda. Kita harus tamayus. Kita harus punya perbedaan sikap, harus punya perbedaan keyakinan. Walaupun kita bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda keyakinan, tapi keyakinan kita, apalagi akidah kita, tidak boleh luntur. Ini namanya prinsip tamayus. Nah, prinsip ini karena sangat penting, sehingga di dalam surat Al-Kafirun ini dilakukan penegasan tentang dua prinsip tersebut. Karena saking pentingnya prinsip ini, surat Al-Kafirun ini dari ayat 1 sampai 6 isinya penegasan ya atas prinsip tersebut. Mari kita mulai dari prinsip yang pertama, penegasan yang pertama. Penegasan yang pertama ada dalam ayat yang pertama. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama berfirman apa, Bu? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kalau jenengan perhatikan, Bu, Bapak, para pemirsa, penggunaan kalimat ya ayyuhal kafirun di dalam Al-Quran itu banyak nopo jarang. Kebanyakan nopo ya ayyuhan nas. Nopo artinya ya ayyuhan nas, Bu? Wahai para manusia. Ternyata dalam surat Al-Kafirun ini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memanggil orang-orang kafir dengan sebutan tersebut. Wahai orang-orang kafir. Ya. Dan ini secara umum tidak biasa dalam Al-Quran. Belak-belakan mengatakan seperti ini dalam Al-Quran tidak biasa. Rata-rata ya ayuhan nas. Berarti apa? Berarti dari awal Nabi SAW disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberikan penegasan kepada mereka bahwa kalian punya prinsip yang berbeda dengan kami umat Islam. Ya. Bahwa umat Islam memiliki perbedaan prinsip dengan orang-orang kafir.
Dan jangan sampai perbedaan itu kemudian disamarkan. Jangan sampai perbedaan itu kemudian dilunturkan. Yang namanya beda ya tetap beda. Ya. Nggak boleh yang sama dibikin beda, yang beda dibikin apa? Sama, nggak boleh. Ya. Kalau beda ya beda, kalau sama ya sama. Ya. Ini adalah penegasan yang pertama. Di awal ayat langsung Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk menyeru dengan panggilan ya ayyuhal kafirun. Dah. Penegasan yang kedua. Penegasan yang kedua ada di ayat yang kedua. Ayat pinten Bu? Kedua dan ayat yang keempat. Ayat yang kedua dan ayat yang keempat ini mirip. Mari kita baca. Ayat yang kedua bunyinya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian sinten Bu? Orang-orang kafir. Aku Rasul SAW tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Karena ceritanya orang-orang kafir itu pernah membujuk Nabi kita Muhammad SAW untuk melakukan arisan keyakinan. Astagfirullah. Arisan kok keyakinan. Maksudnya kemudian Ustaz arisan keyakinan. Maksudnya orang-orang musyrikin Quraisy mau menyembah Allah. Tapi ngesuk gantian. Ya, jadi hari ini kaum musyrikin mau menyembah Allah, tapi besok gantian Rasulullah SAW menyembah sinten? Berhala. Kuwi jenenge arisan apa? Keyakinan. Ya. Kelihatannya kan win-win solution. Kelihatannya adil ya. Padahal nggak bisa. Ini masalah prinsip kok. Karena ini masalah prinsip, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk mengucapkan la a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kemudian di ayat yang keempat diulang lagi mirip. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Ya, ini juga mirip maknanya. Lah kenapa ada pengulangan seperti ini? Sebagai bentuk penegasan bahwa kapanpun, kenapa Bu? Kapanpun aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi kalau misalnya hari ini saya menolak arisan keyakinan itu, jangan dipikir bahwa besok saya akan menerima. Jadi prinsip ini adalah prinsip yang akan kita pertahankan sampai kapan Bu? Sampai akhir hayat. Jadi tidak akan berubah-ubah. Tidak akan kita mengubah prinsip ini, tidak. Ya. Pokoknya kita akan mempertahankan prinsip ini sampai kapanpun. Ya. Sampai kapanpun kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Dan apapun yang mereka sembah selain Allah, kita tidak akan pernah sembah. Ya, jadi mulai dari waktunya dan objeknya. Waktunya berlaku semua waktu, objeknya berlaku semua objek. Jadi waktunya sekarang enggak, besok enggak, lusa enggak. Kalau objek apapun yang kalian sembah, batu kami enggak mau sembah. Kalian sembah pohon, kami enggak mau sembah. Apapun yang kalian sembah, kami enggak akan sembah. Ya. Kalian nyembah keris kami nggak mau. Apa mending nyembah sapi? Ya, apalagi nyembah tikus. Ya, ada orang nyembah apa? Tikus. Ya, kita nggak akan mau. Pokoknya selain Allah kami tidak akan sembah. Ini adalah penegasan yang kedua, bahwa kita harus beda. Ya, kita menyembah Tuhan yang satu, yaitu sinten? Allah Azza wa Jalla. Mereka menyembah banyak Tuhan. Jelas kita berbeda. Ini penegasan yang kedua. Penegasan yang ketiga ada di ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Ayat yang ketiga bunyinya wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum, kalian
Kalian itu sinten, Bu? Orang-orang musyrik yang tadi nawarkan apa, Bu? Arisan keyakinan. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian orang-orang musyrik juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Diulang lagi di ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma'abud. Sama plek redaksinya. Loh, bukannya tadi orang-orang musyrik sendiri yang menawarkan diri mereka akan menyembah Allah dengan syarat Nabi SAW mau menyembah berhala. Kenapa Allah katakan wala antum abiduna ma'abud? Kalian gak akan menyembah apa yang aku sembah. Betul, kalaupun mereka menyembah Allah itu cuma sekedar nyembah-nyembahan alias boten apa? Boten serius. Apakah kalau mereka kemudian datang ke masjid, ya, ikut merayakan ajaran agama kita, apa kemudian mereka betul-betul menyembah Allah? Atau hanya sekedar untuk lipstick? Lipstick ini apa, Bu? Hiasan bibir. Kalian sejatinya tidak akan pernah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala selama kalian merasa masih berada di atas kekafiran kalian. Karena orang Islam punya prinsip menyembah Allah itu tidak boleh digabungkan dengan menyembah selain Allah. Nek sudah menyembah Allah ya kudu nyawiji. Nyawiji niku napa? Bu, nyawiji napa, Bu? Nyawiji ya kudu siji. Enggak boleh mendua. Barang mboten, Bu? Mendua bareng, Bu? Pak, mendua bareng. Kata ibu enggak boleh, kata bapak boleh. Sing bener sing ndi, Bu? Sing bener sing pundi, Bu? Boleh apa enggak boleh? Ya tergantung mendua maksudnya apa. Kalau mendua maksudnya menyembah Allah dan menyembah selain Allah, boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Ya sepakat berarti ini. Untuk yang satu ini ibu-ibu dan bapak-bapak sepakat. Ya. Tapi kalau yang dimaksud mendua itu poligami, ya, menurut bapak-bapak boleh, menurut ibu-ibu enggak boleh. Berarti terjadi perbedaan pendapat antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan selesaikan saja ini di rumah nanti. Ya. Karena fokus kita bukan, karena tema kita bukan masalah itu sekarang. Ya, tema kita masalah tauhid. Jadi orang-orang musyrik selama mereka belum meninggalkan agama mereka, selama mereka belum masuk ke dalam agama Islam, maka mereka tidak akan pernah menyembah Allah secara sejati. Karena menyembah Allah itu tidak boleh dicampur dengan menyembah selain Allah. Menyembah Allah itu nggak boleh digabungkan dengan menyembah selain Allah. Nek nyembah Allah ya sudah Allah aja. Orang siki nyembah Allah ngesuk nyiroro kidul, ndak boleh seperti itu. Ya. Sekarang mintanya kepada Allah, besok mintanya ke kuburan. Itu nggak boleh. Ya, sekali kita menyembah Allah, sudah fokus hanya menyembah Allah saja karena kita membaca Qul huwallahu ahad. Ahad niku napa, Bu? Satu. Yang kita sembah cuma satu saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Penegasan yang keempat, kita pindah, yaitu dengan pengulangan. Ya, dengan pengulangan. Pengulangan di mana kandungan ayat yang kedua diulang di ayat yang keempat dengan sedikit perubahan redaksi. Ayat yang ketiga diulang di ayat yang kelima dengan redaksi yang sama persis. Ya. Kenapa ada pengulangan ini? Kata para ulama kita untuk memberikan penegasan bahwa ini prinsip harus kita pertahankan secara total. Total niku artinya menyeluruh
sekarang kita tidak boleh menyembah selain Allah, besok tidak boleh, sampai seterusnya. Apapun bentuk peribadatan kepada selain Allah, mau itu bentuknya di tempat ibadah kaum A, mau itu di tempat ibadah kaum B, mau itu di tempat ibadah kaum C, mau itu pakai ritual macam-macam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kita tidak akan terima. Ya, kita boleh berinteraksi seharian dalam keseharian kita secara baik dengan mereka. Tapi kalau sudah masalah prinsip akidah, sudah masalah prinsip ibadah, maka kita tidak boleh campur adukan. Penegasan yang kelima, yang terakhir ada di ayat yang ke-6 yang bunyinya lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Ada sebagian orang malah memahami ayat ini nggak benar. Lakum dinukum waliyadin. Ya wis dewek-dewek baelah. Ya, bukan. Maksudnya adalah kalian punya keyakinan, kalian yakini. Kami punya keyakinan, kami yakini. Nggak boleh keyakinan kami dan keyakinan kalian diapakan? Dimix. Kenapa dimix? Dicampur. Ya, karena agama itu bukan es campur. Ya, agama itu bukan es campur yang bisa dicampur-campur, diaduk-aduk semaunya sendiri. Nggak boleh. Ya, nggak boleh seorang muslim cara sholatnya ngikuti cara Islam, nanti giliran cara berdoanya ngikuti agama lain. Nggak boleh. Ya, kita punya ajaran yang sempurna. Cara sholatnya sempurna, cara ndongane sempurna. Ya, cara ibadahnya sempurna. Sudah nggak usah dicampur-campur antara satu agama dengan agama yang lainnya. Kalian berangkat ke ibadah, tempat ibadah kalian itu hak kalian. Kami berangkat ke tempat ibadah kami sendiri. Ya. Nggak perlu kemudian ikut-ikutan kita berangkat ke tempat ibadah mereka. Hari ini ngesuk gantian apa? Mereka berangkat ke tempat ibadah kita, melakukan ritual yang kita lakukan. Nggak perlu. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Dah, terakhir, belakangan ini banyak orang mempromosikan sebuah paham namanya pluralisme agama. Ya. Apa itu pluralisme agama? Pluralisme agama itulah sebuah paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Itu adalah pluralisme agama. Kebenaran setiap agama relatif. Jadi nggak boleh kita itu mengklaim agama kita yang paling benar. Itu tidak boleh. Menurut pluralisme agama. Dan ini gencar. Dan ini gencar. Ya, gencar disebarkan baik oleh pribadi-pribadi maupun oleh institusi-institusi. Nah, berbeda dengan pluralisme ada faham namanya pluralitas. Nek wau napa Bu? Pluralisme, kalau yang ini pluralitas. Pluralitas agama niku napa? Pluralitas agama itu adalah kita meyakini adanya keberagaman. Bahwa realita menyebutkan di negeri kita penganut agama itu macam-macam. Ada yang menganut agama kita, ada yang menganut agama lain, dan masing-masing bisa hidup berdampingan. Pluralisme ini enggak benar, pluralitas ini benar. Jadi bedakan antara dua hal ini. Dari dulu Islam itu sejak awal mengakui adanya keberagaman, pluralitas itu diakui sama Islam. Makanya jangan ingat enggak, Rasulullah SAW di Madinah hidup Muslim semua atau ada non Muslim? Siapa contohnya? Orang Yahudi.
Ada nggak di Madinah orang Yahudi? Ada. Di Madinah ada nggak orang musyrik? Ada. Nabi SAW bisa hidup bersama dengan mereka berdampingan. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Berarti nggak boleh ngajak, boleh, tapi nggak maksa. Ya, nggak maksa. Jenengan baca dalam kitab-kitab sejarah. Begitu umat Islam masuk ke sebuah wilayah non-Muslim, maka mereka diberi kesempatan mau masuk Islam silahkan, tidak masuk Islam juga tidak apa-apa. Ya. Dan ini adalah toleransi yang luar biasa yang dipraktekkan dalam Islam. Justru yang dipertontonkan saat ini adalah ketika kaum muslimin minoritas. Justru mereka lah yang ditindas di mana-mana. Ya, di Cina demikian, di India demikian, di mana lagi nggih Bu nggih? Ya, di Palestina juga demikian. Ya. Tapi dalam sejarah kaum muslimin, setiap mereka menjadi mayoritas, maka yang minoritas non muslim ini selalu dilindungi. Ya. Bahkan di dalam agama kita, seorang anak yang punya orang tua non muslim boleh berbakti? Bukan boleh, wajib berbakti. Ya, bukan boleh, tapi napa Bu? Wajib berbakti. Wajib berbakti kalau seandainya orang tua itu tidak menyuruh hal-hal yang melanggar agama. Diminta orang tua itu minta diantarkan ke rumah sakit berobat. Boleh atau tidak ngantar Bu? Harus, bukan boleh, harus. Padahal orang tua tersebut non muslim. Apalagi kalau orang tuanya muslim. Lah wong orang tua non muslim saja kalau minta diantarkan ke rumah sakit anaknya muslim, dia harus mengantarkan ibunya. Dia harus mengantarkan bapaknya yang non muslim tersebut, apalagi kalau orang tuanya muslim. Ya. Menyedihkan kadang-kadang kita ketika melihat kenyataan di mana tidak sedikit di antara orang tua yang sudah sepuh, ya bapak-bapak atau ibu-ibu yang harus berangkat kemana-mana sendirian, ya berobat sendirian, ke pasar sendirian, kemana lagi Bu? Ke pengajian apa? Sendirian. Padahal masih punya nopo anak. Ya. Kemana anak-anaknya? Kemana Bu? Sibuk. Anak-anaknya sibuk. Coba bayangkan Bu. Seorang bapak atau seorang ibu punya anak 5. 5 anak ini gak becus ngurusi satu orang tua. Padahal dulu orang tuanya 1 atau 2 orang bisa mendidik berapa? 5. Ini kan kebangetan. Siji bisa ngurusi 5 orang bisa ngurusi siji. Ada Bu seperti itu Bu? Banyak. Anak-anak model apa yang seperti ini? Ya. Dan durhaka kepada orang tua itu adalah salah satu bentuk dosa yang balasannya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum balasan di akhirat. Ini harus kita pahami. Durhaka kepada siapa Bu? Orang tua itu adalah sebuah dosa yang balasannya akan ditimpakan oleh Allah segera di dunia sebelum di akhirat. Berarti double. Ya. Jadi dosa durhaka itu balasannya double di dunia dan di akhirat. Sehingga kalau ada anak nggak mau nganter
ibunya ke rumah sakit sekarang, tunggu saatnya ketika anak itu sudah tua. Gantian apa Bu? Gantian apa? Enggak akan diantar oleh anaknya ke rumah sakit. Ya. Kalau ada anak sekarang durhaka kepada orang tuanya, tunggu saatnya anak ini akan didurhakai oleh siapa? Oleh anaknya sendiri. Ya. Jadi kalau sekarang ada anak yang menelantarkan orang tuanya, maka tunggu saatnya dia akan ditelantarkan oleh anaknya sendiri. Ya. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai kita menelantarkan orang tua kita sendiri. Kenapa kita sampai membahas itu? Karena di dalam Islam orang tua kafir saja harus dibekteni oleh anaknya yang muslim, apalagi orang tua yang muslim. Haknya lebih apa Bu? Lebih besar. Ya, dibandingkan orang tua yang non muslim. Maka intinya bahwa surat Al-Kafirun ini menolak pluralisme agama. Tapi kalau pluralitas agama, maka itu bisa kita terima dalam arti kita bisa mengakui adanya perbedaan agama dan kita tidak mengganggu orang lain menjalankan ritual ibadahnya, tidak juga merusak tempat ibadah mereka. Tapi kalau disuruh meyakini seluruh agama sama, maka tidak bisa, karena memang kenyataannya agama itu tidak sama. Kita punya prinsip tauhid, sedangkan mereka punya prinsip yang bertolak belakang dengan tauhid, dan ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa disamakan. Lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah bacaan sebelum tidur dibaca setelah sholat Isya sesudah zikir sholat? Karena sholat Isyanya dilakukan setengah jam sebelum tidur. Karena kalau baca sudah rebahan seringnya tidak selesai karena ketiduran. Silakan Ustaz. Boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya bacanya setelah Isya, apalagi sudah menjelang tidur, bagus, tidak apa-apa, boleh. Ya. Terlebih dia punya kebiasaan kalau sudah mapan bablas. Ya, ada sebagian orang Masya Allah loh, ya nembe sedela wis apa? Wis wer. Ya. Dan itu sebenarnya asyik, ya. Karena enggak kelamaan. Ya, enggak kelamaan. Yang enggak asyiknya itu kalau di pengajian. Nembe jagung langsung apa? Wer. Wis ora bener gue. Ya, tapi kalau misalnya jenengan begitu di kasur baru rebah, belum lama sudah tidur nyenyak, itu Masya Allah, itu nikmat dari Allah itu. Ya, karena kenyataannya tidak sedikit orang yang sudah mapan pun masih gelebak-gelebak, susah untuk tidur. Tidak apa-apa. Ya, apalagi kalau misalnya dikhawatirkan kalau sudah terlanjur berbaring terus jadinya ketiduran. Ya, silakan. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya keluar dari tema ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan izin bertanya di luar tema. Biidznillah saya mengajar privat belajar membaca Al-Quran dan tahfidz di rumah saya. Ketika orang tua anak menanyakan berapa nominal biayanya, saya menjawab seikhlasnya. Namun orang tua anak meminta saya menyampaikan saja nominal tarifnya karena beliau bingung besarannya jika dikatakan seikhlasnya. Pertanyaannya Ustadz, bolehkah saya terpaksa memasang tarif dengan situasi kondisi tersebut? Saya khawatir niat saya tercampur dengan niat duniawi. Jazakallahu khairan.
Kalau Anda memasang tarif kemudian Anda dikasih di bawah tarif itu, Anda kecewa enggak? Ya. Anda kecewa atau tidak? Misal nih, ngarani baik, ngarani sih nopo? Ngarani itu artinya nyetani, sebut angka, ya seikhlasnya, sebut angka aja. Misalnya kita dipaksa kayak gitu, terus kita katakan ya 1 juta, 1 juta. Ternyata orang itu ngasih jenengan 500.000, bukan berapa? 1 juta. Jenengan kecewa atau tidak? Ya. Kalau jenengan kecewa, akhirnya besok nggak berangkat lagi. Itu salah satu indikator nopo? Kecewa. Atau indikator yang lain, jenengan jadi enggak serius dalam mengajar, padahal kemarin-kemarin jenengan serius, maka ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Bermasalah kepada niat dan ketulusan jenengan dalam mengajarkan Al-Quran. Tapi kalau misalnya jenengan karena dipaksa menyebutkan angka, terus jenengan sebutkan angka, lalu orang yang minta jenengan merifat itu lantas memberi di bawah angka itu, jenengan nggak kecewa, yo ndak apa-apa, ya bagus. Berarti memang tujuan utama jenengan itu bukan untuk mencari apa? Mencari bayaran. Ya. Itu hanya sekedar ajilu busyra al-mu'min. Kata Nabi SAW, itu hanya sekedar kabar gembira yang Allah segerakan untuk mukmin. Ya, ini dibalas sama Allah di dunia sebelum di akhirat. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang dituntut, diharuskan untuk menyebutkan angka, maka silakan jenengan sebutkan angka. Tapi kalau kemudian dikasih di bawah angka itu, nggak kecewa. Kalau dikasih lebih gimana? Kecewa atau tidak? Ya biasanya orang kecewa. Lebih kok ngeterani misalnya, pinten lah seikhlasnya. Nggak pinten lah, ya wis ndak apa-apa 1 juta. Ternyata dikasih 2 juta. Yo alhamdulillah. Ya. Tapi juga ini berpengaruh juga kepada keikhlasan. Kok bulan ngarepe diwehi 1 juta? Balik lagi. Ya ini harus betul-betul menjaga keikhlasan. Memang susah ya. Menjaga keikhlasan itu bukan sesuatu yang gampang. Membutuhkan perjuangan. Membutuhkan perjuangan. Loh, kemarin kenapa ngasih 2 juta? Pas ada rezeki lebih. Ya, sekarang kembali kepada 1 juta. Ya memang ada rezeki segitu. Ya latihan sambil berdoa kepada Allah. Sambil berdoa kepada Allah, mohon supaya dijaga keikhlasannya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Arif yang ada di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah melafadzkan zikir astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, selepas sholat sunnah apa saja? Maksudnya setiap selesai sholat sunnah gitu. Iya boleh. Ini pernah kita sampaikan. Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah zikir yang dibaca setelah sholat fardu dan setelah sholat sunnah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berapa kali? 1 kali. Ini dibaca setelah sholat fardu maupun setelah sholat sunnah. Apakah dilafatkan? Iya, mulutnya bergerak. Dilafatkan itu artinya mulutnya bergerak. Qomat kamit. Ya.
Jadi dilafatkan itu bukan berarti disuarakan dengan volume yang tinggi, bukan. Ya, dilafatkan itu artinya mulutnya bergerak ketika membaca. Orang batin, jadi zikir, ya habis sholat, bacaan Al-Quran ketika sholat itu bukan di batin. Di batin gue maksudnya mingkem, ya bibirnya nggak bergerak, tapi yang membaca hatinya, bukan seperti itu. Kalau membaca di dalam bacaan sholat, ya itu bibirnya harus bergerak, ya karena Allah dan Rasulnya SAW memerintahkan kita untuk membaca. Ya, kalau membaca dalam bahasa Arab itu bibirnya bergerak. Ya, beda dengan batin. Beda dengan apa? Batin. Ya. Tapi bukan berarti hanya sekedar bibirnya yang bergerak, kemudian hatinya tidak menghayati, enggak juga. Bibirnya bergerak, hatinya menghayati. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.